Apa? Siska kabur? Lita berseru terkejut mendengarnya. Tadi Gita datang ke apartemennya, katanya si bosan karena Lita sudah jarang pergi ke markas mereka dan ditambah lagi Raven yang sibuk dengan anak-anak lainnya bermain game. Tidak ada yang bisa diajak bicara oleh Gita, jadilah gadis itu memutuskan untuk datang ke sini dan secara tidak sengaja Gita bercerita soal Alaska yang pergi untuk mencari Siska. Gita yang akan menyuapkan cemilan ke dalam mulutnya itu urung saat melihat raut wajah Lita. Iya, kenapa sih? Kok kamu kayak kaget gitu? Biasa aja ta, si Siska mungkin cuma lagi caper lagi aja ke Alaska makanya dia sampai kabur begitu. Dan kayaknya ya aku rasa Alaska juga sudah mulai ada rasa sama Siska, tadi dia pergi dengan muka khawatirnya. Baru kali ini aku lihat dia kayak khawatir banget gitu selain sama anggota-anggota geng kita. Lita yang mendengar itu menghela napas, pikirnya Siska kabur karena sudah tahu fakta soal dia yang bukan anak kandung dari Tania dan Ruslan. Kenapa kamu bisa berpikir jika Siska hanya sedang cari perhatian saja pada Alaska? Bagaimana jika Siska memang benar-benar kabur bukan karena dia mau mencari perhatian dari Alaska? Lita melayangkan pertanyaan yang membuat Gita menghentikan kunyahan cookies di mulutnya. Hah? Santai saja ta, kenapa kamu jadi terlihat khawatir juga? Lagian alasan apa yang Siska punya sampai-sampai dia berniat untuk kabur? Dia anak yang punya kehidupan sempurna tahu ta? Orang tuanya saja kaya raya, dan terlihat sangat sayang padanya ditambah lagi dia juga dijodohkan dengan Alaska yang tampan dan juga kaya raya. Kehidupannya sempurna ta, jadi rasanya agak tidak mungkin jika dia kabur karena masalah keluarga atau karena kehidupannya. Perkataan Gita yang seperti itu entah kenapa membuat Lita merasa kesal. Helaan napas kasar keluar dari belah bibirnya. Ya tapi apa yang kita tahu atau kita lihat itu belum tentu adalah kenyataannya, ujar Lita pelan membuat Gita tersadar. Sepertinya dia telah menyinggung Lita karena ucapannya. Gita baru menyadari jika kehidupan Lita yang terlihat sempurna dari luar saja ternyata tidak seperti yang sesungguhnya, punya seorang kakak tiri yang ternyata adalah orang yang jahat ditambah lagi kedua orang tuanya lebih menyayangi kakak tiri Lita itu. Bahkan ibu kandung Lita saja menyayanginya dan mengabaikan Lita. Maaf ta, aku enggak maksud buat nyinggung kamu, ujar Gita merasa bersalah. Lita menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku tidak marah kok tapi lain kali kamu jangan bicara seperti itu lagi pada siapapun. Gita mengangguk, tak gua mau ke kamar mandi dong. Kebelet, di mana kamar mandinya? Tanya Gita dengan raut muka yang aneh karena menahan sesuatu. Di dekat dapur. Kebiasaan deh pasti kebelet mulu kalau kemana-mana, ujar Lita yang membuat Gita menyengir lalu langsung melesat dengan cepat menuju kamar mandi yang Lita kasih tahu. Sementara itu, Lita membuka ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan pada Alaska. Dia mau datang menemui Siska juga setelah Alaska menemukan keberadaannya. Lita mau berbicara dengan Siska dan mungkin sedikit memberi penjelasan pada kakaknya itu. Lita tidak akan memaksa Siska untuk menerima papanya karena semua keputusan nanti akan ada di tangan Siska seutuhnya. Litaa. Gita berteriak terkejut dari arah dapur membuat Lita langsung berlari menghampiri sahabatnya itu karena takut terjadi apa-apa pada Gita. Ada apa? Kenapa kamu teriak begitu? Tanya Lita dengan nada panik. Gita mengangkat jarinya yang memegang sebuah benda ukuran kecil dengan warna putih dan pink. Tespek, ini milik siapa hah? Jangan bilang ini. Gita menggantungkan kalimatnya, mata gadis itu menatap Lita dengan tatapan terkejut seolah baru melihat hantu di kamar mandi. Mendengar itu Lita memutar bola matanya malas, lalu kemudian gadis itu terkekeh pelan dengan tangan yang menggaruk belakang lehernya canggung. Dia lupa jika setelah mendapat kabar kalau dia hamil itu tespeknya dia langsung taruh di atas tempat sampah yang seingat Lita tutupnya terpasang. Jadi mungkin Gita tahu karena tidak sengaja melihatnya. Hehe itu milikku. Bagaimana kamu bisa menemukannya?
Itu kan di tempat sampah, bingung Lita. Aku tadi mau cuci tangan dan mengelapnya dengan tisu, jadi saat aku akan membuang tisu ke tempat sampah dan secara tidak sengaja aku menemukan ini. "Tah, ini sungguhan tespek milikmu?" tanya Gita dengan nada lirih. Menatap Lita dan tespek dalam pegangannya itu secara bergantian. Dan Lita dengan lugunya menganggukkan kepala, milikku. Memangnya wanita mana lagi yang tinggal di sini selain aku? Tapi ini garis 2 ta. Itu artinya kamu. Lita tersenyum dengan kepala mengangguk dan setelahnya terdengar suara teriakan dari Gita untuk kedua kalinya. Sayangku selamat ya. Ya ampun, aku tidak menyangka akan menjadi auntie di usia muda. Litaku selamat ya sayang, sekali lagi. Dengan senang Gita berujar seraya berhambur untuk memeluk tubuh Lita. Pokoknya aku akan menjaga kamu dan juga calon ponakanku Lita. Ponakanku harus tumbuh sehat sampai nanti aku bisa menggendongnya. Dengan semangat Gita berkata, Lita hanya tertawa merespon ucapan sahabatnya itu. Tahu betul jika ucapan Gita bukan hanya sekedar isapan jempol saja. Dan karena itulah Lita sangat bersyukur. Ternyata kamu di sini. Suara seseorang yang terdengar terengah-engah seolah baru saja berlari itu terdengar di telinga Siska. Gadis itu yang tadinya tengah menundukkan kepalanya menatap rumput taman yang tidak jauh dari kantor polisi itu lantas mengangkat kepalanya saat terdengar suara lelaki yang terasa tidak asing. Mata Siska membulat terkejut saat melihat Alaska yang berdiri di hadapannya dengan keringat di dahi pria itu. "Kamu, ngapain kamu di sini?" tanya Siska dengan lirih. Mata gadis itu mencoba menatap objek lain agar Alaska tidak melihat jika dirinya sedang berkaca-kaca. Alaska yang melihat tingkah mencurigakan Siska itu lantas menghela napas, "Tentu saja mencari kamu Siska. Orang tua kamu khawatir, mereka mencari kamu kemana-mana. Kemarin kamu kemana memangnya? Kenapa tidak pulang ke rumah? Kamu tidak kasihan pada Tante Tania yang menangisi kamu karena kamu tidak pulang semalam?" Siska tersentak mendengar nada bentakan dari Alaska, tapi bukan hanya itu saja yang membuatnya terkejut. Fakta jika mama dan papanya masih mengkhawatirkan dirinya bahkan sampai menangis karena khawatir lebih membuat Siska terkejut. Mereka telah tahu kan jika Siska bukanlah anak mereka, tapi kenapa masih peduli pada Siska? Kenapa mereka tidak membuang Siska saja setelah tahu faktanya? Kenapa diam? "Ayo pulang, kasihan mama kamu Siska. Dia khawatir sama kamu," ujar Alaska kembali saat tidak mendapat respon sama sekali dari Siska. Aku tidak bisa, mereka sudah bukan rumahku Aska. Kamu pergilah, aku akan pulang jika sudah siap, ujar Siska seraya bangkit dari posisi duduknya dan hendak meninggalkan Alaska, namun tangan pria itu yang cepat lebih dulu menahannya. "Tunggu, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu berkata seperti itu?" tanya Alaska, namun mulut lelaki itu seketika bungkam saat matanya melihat netra indah milik Siska yang biasanya terlihat berbinar ceria kini menumpahkan air matanya. Alaska panik seketika, "Ada apa Siska? Apakah perkataanku menyakiti hatimu? Kenapa kamu menangis?" Siska menggeleng, namun itu malah membuat air matanya semakin berjatuhan, dan dengan lirih Siska berkata, "Aska, boleh aku minta sebuah pelukan? Hanya kali ini saja, aku mohon." Setelah lumayan tenang dan tangis Siska pun reda, gadis itu dibawa Alaska untuk kembali duduk di taman sedangkan pria itu pergi dulu sebentar, katanya mau membeli minuman untuk Siska yang tanpa Siska tahu jika Alaska juga diam-diam menelepon Lita untuk datang ke lokasi dia saat ini. "Di mana Kak Siska?" Lita bertanya setelah turun dari boncengan motor Gita. Saat berangkat, Gita memaksa untuk mengendarai motornya karena khawatir jika Lita yang menyetir, apalagi dalam keadaan kalut. Gita lihat dari raut wajahnya, sudah pasti gadis itu tidak akan mengendarainya dengan kecepatan normal. Maka dia mengajukan diri untuk mengantar Lita tanpa banyak tanya mengenai alasan kenapa Lita mau bertemu dengan Siska. Dia menunggu di taman Lita,
Aku memintanya untuk menunggu sebentar karena mau membelikan dia minuman ini, ujar Alaska seraya mengangkat botol minumnya. Lita menadahkan tangannya, berikan padaku Kak, biar aku yang kasih pada Siska sekalian ada yang mau aku bicarakan juga padanya. Alaska memandang ragu, jika dia berikan pada Lita nanti dia tidak akan punya alasan untuk mendatangi Siska lagi tapi melihat raut wajah Lita yang berkata serius begitu membuatnya menyerahkan minuman itu pada akhirnya. Terima kasih, nanti aku akan datang ke sini dengan Siska dan kamu bisa mengantarnya pulang ke rumah, ujar Lita sebelum akhirnya pergi meninggalkan Alaska dan juga Gita yang sedari tadi hanya terdiam dengan muka pelanga-pelongo. Kak, lu tahu kenapa Lita kelihatan khawatir banget gitu sama Siska? Tadi di apartemennya pun dia kelihatan aneh banget kayak ngebela-bela Siska padahal sebelumnya dia netral aja nggak terlalu kelihatan ngebelain Siska gitu, gumam Gita tiba-tiba membuat Alaska menoleh ke arahnya. Ya mana gua tahu lah Git, lu kan yang deket sama Lita sekarang kok malah tanya gua, jawab Alaska dengan mengedikkan bahunya acuh. Yaelah mentang-mentang Lita udah punya suami lu jadi nganggepnya enggak deket lagi ya Kak? Bukan gitu dodol. Tapi sekarang ada hati yang harus gua jaga perasaannya, ujar Alaska dengan memelankan suaranya di akhir kalimat. Hah? Siapa? Siska? Lu udah ada perasaan sama dia Kak? Bukannya lu bilang enggak akan suka cewek pengganggu kayak dia? Tanya Gita dengan raut wajah terkejutnya. Dia hanya menebak saja nama itu tapi entah kenapa reaksi Alaska yang memalingkan wajahnya dengan pipinya yang bersemu merah itu seolah menjawab pertanyaan Gita. Gua enggak tahu, ini bener-bener terjadi gitu aja. Gua mau coba perbaiki juga hubungan gua sama dia Git, ujar Alaska. Gita tersenyum menggoda ke arah lelaki di sampingnya ini, Cie yang kena karma, gimana nih karmanya? Enak enggak? Dan Gita lantas tertawa kencang saat mendengar umpatannya kesal dari mulut Alaska. Ini buat kamu Kak, ujar seseorang sambil mengulurkan sebotol minuman di hadapan Siska. Begitu Siska melihat siapa orang yang menyodorkan minuman itu, betapa terkejutnya dia saat tahu jika itu adalah Lita. Lita, kamu ngapain di sini? Tanya Siska terlihat gugup, bahkan dia sampai lupa untuk mengambil uluran minuman yang Lita berikan padanya. Lita tersenyum hangat, sebelum menaruh minuman yang dia sodorkan tadi di tangan Siska karena Siska tidak kunjung mengambil minuman tersebut. Menjemput kamu tentu saja Kak Siska, masih dengan tersenyum Lita berkata. Dan untuk kali ini baru Siska sadari jika Lita menyebutnya dengan embel-embel kakak. Tunggu dulu, jangan bilang jika Lita sudah tahu kalau dia adalah kakak kandung dari gadis itu. Pikir Siska yang tanpa sadar menatap Lita dengan kerutan di dahinya. Tanpa permisi Lita menempatkan dirinya untuk duduk di samping Siska. Aku sudah tahu jika kamu sekarang tahu semua kebenarannya Kak Siska, dan aku sekarang juga sudah tahu semuanya. Kamu adalah kakak kandungku, Lita berkata seraya memegang tangan Siska. Siska terdiam, tawa sumbang keluar dari belah bibirnya, kamu menerimaku sebagai kakak kamu Lita. Dengan semudah itu. Alis Lita berkerut bingung, kenapa Siska bertanya seperti itu padanya. Memang Lita harus merespon seperti apa soal Siska yang adalah kakaknya. Bukannya jika Lita menerima Siska sebagai kakaknya itu adalah respon yang baik. Maaf. Maksudnya bagaimana? Kenapa kamu bertanya seperti itu Kak? Tanya Lita kebingungan. Siska menghela napas, matanya menatap depan dengan tatapan berkaca-kaca, aku memang sudah tahu jika aku bukanlah anak dari orang tuaku sekarang dan oleh karena itu aku memutuskan untuk kabur dari rumah karena tidak terima dengan semua ini. Bayangkan kedua orang tua yang kamu sayangi dan mereka juga sangat menyayangimu ternyata bukanlah orang tua kandung kamu. Bagaimana perasaan kamu Lita? Lita menatap mata Siska yang menuntut jawaban darinya, aku juga pasti akan kecewa sama seperti kamu. Tapi alih-alih kabur aku akan berusaha menerima kenyataannya dan mulai berdamai dengan keadaan meskipun itu sulit. Kak Siska, apakah orang tuamu yang sekarang mengusirmu?
Jika iya, kamu bisa tinggal dengan papa kita. Papa pasti akan senang dan mau jika kamu tinggal bersamanya, begitupun denganku apalagi jika kamu mau menerimaku juga sebagai adik kamu Kak. Siska malah menggelengkan kepalanya. Mereka tidak membuangku, justru mereka sangat mengkhawatirkanku saat ini. Alaska saja mereka minta untuk mencariku, dan Alaska bilang jika Mama Tania menangis karena aku tidak pulang semalam. Yang kamu katakan memang benar Lita, tapi rasanya tidak semudah itu untuk menerima keadaanku sendiri saat ini. Aku tahu Kak Siska, dan syukurlah jika orang tua kamu yang sekarang tidak mengusir kamu. Kamu bisa tinggal dengan mereka karena aku yakin mereka adalah orang yang tulus menyayangi kamu tapi Kak, mau sampai kapanpun faktanya kamu adalah anak dari ayahku. Kita adalah saudara dan kamu tidak bisa menampik itu, ujar Lita membuat Siska mengangguk. Itu benar dan aku sebenarnya tidak keberatan memiliki adik secantik kamu, lagi pula selama ini aku hidup kesepian karena menjadi anak tunggal tapi untuk menerima Tuan Gunawan sebagai ayahku, maaf Lita aku belum bisa melakukannya, ujar Siska sambil menundukkan kepalanya. Lita tersenyum seraya menepuk pundak Siska pelan, tidak masalah Kak, seiring berjalannya waktu kamu akan mulai menerimanya. Dan semua ini tergantung keputusan kamu juga Kak dan sedikit saran dariku untuk kamu Kak. Setelah ini pulanglah ke rumah. Orang tuamu yang sekarang benar-benar cemas akan keberadaan kamu Kak, mereka mengkhawatirkan kamu dan kasih sayang Tante Tania terhadap kamu itu tulus. Kembalilah Kak Siska, kasihan Tante Tania menunggumu. Siska yang mendengar ucapan dari adiknya itu terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. Aku akan kembali, terima kasih Lita. Bolehkah aku memelukmu adik? Dan tanpa membalas ucapan kakaknya, Lita langsung saja berhambur untuk masuk ke dalam pelukan sang kakak. Aku sangat berharap setelah ini kita bisa menjadi kakak adik yang akrab dan semua permasalahan yang menimpa akhir-akhir ini segera selesai, batin Lita berharap. Kamu beneran mau pisah sama si Gunawan itu? Pertanyaan dengan nada sinis itu dilayangkan oleh Opa Will. Lelaki tua itu telah menatap anaknya yang duduk di depannya. Seruni yang dilayangkan pertanyaan itu terdiam sejenak. Entah dari mana papanya tahu jika dia akan menceraikan suaminya yang sekarang sampai-sampai membuat Seruni dipanggil untuk menghadap papanya seperti saat ini. Iya Pak, aku sudah menandatangani surat cerainya bahkan tapi aku tidak tahu apakah Mas Gun sudah menandatanginya atau belum, jawab Seruni yang tanpa diduga wanita itu akan mendapat tepukan di pundak dari sang papa beserta dengan tatapan bangga yang dilayangkan juga. Bagus Nak, papa benar-benar bangga sama kamu. Akhirnya kamu sadar juga dari kebodohan kamu itu meskipun butuh waktu lama untuk kamu sadar. Tapi tidak ada yang namanya terlambat jika mau memperbaiki sesuatu termasuk hubungan kamu sendiri dengan anakmu, ujar Opa Will membuat Seruni mendongakkan kepala menatapnya. Papa mendukungku. Aku kira papa akan marah karena aku seenaknya saja bercerai bahkan tidak mengabari papa dahulu sebelumnya, ujar Seruni agak bingung. Opa Will memutar bola matanya malas, papa kan memang selalu mendukung kamu sebenarnya. Hanya saja saat kamu menikah dengan si Gunawan itu, papa tidak benar-benar mendukung kamu sepenuhnya. Apalagi alasan kamu menikah karena terikat janji dengan sahabat kamu itu, papa sampai sekarang pun tidak begitu mendukung pernikahan kamu. Tapi karena saat itu kamu memohon bahkan rela meninggalkan papa demi si Gunawan itu maka papa yang mengalah. Papa hanya punya kamu di dunia ini dan kamu malah mau meninggalkan papa hanya karena lelaki brengsek itu, ujar Opa Will seraya berdecak sebal ketika mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Mata Seruni berkaca-kaca mendengar itu, dia benar-benar merasa bersalah, maafkan aku papa, aku benar-benar dibutakan oleh cinta saat itu. Aku minta maaf. Sudahlah, itu juga sudah berlalu jadi tidak perlu merasa bersalah padaku. Jika kamu memang benar-benar merasa bersalah karena masa lalu kamu maka sekarang yang harus kamu lakukan adalah menebus rasa bersalah itu pada anakmu.
Di sini dia yang paling tersakiti karena sikapmu dan juga suami brengsek kamu itu. Seruni menganggukkan kepalanya, "Ya papa, aku akan menebusnya. Aku hanya akan fokus pada Lita saat ini." Siska turun dari mobilnya, begitupun dengan Alaska yang juga turun dari motornya saat sudah sampai di depan rumah milik orang tua Siska. "Terima kasih sudah mengantarku Aska, maaf karena lagi-lagi aku merepotkan kamu." "Aku janji ini yang terakhir kalinya," ujar Siska dengan tersenyum lembut. "Ya sama-sama," dan berhenti mengatakan ini yang terakhir kalinya lagi. "Siska, memangnya kamu mau kemana sih? Kenapa kamu selalu bilang ini yang terakhir terus sih?" Alaska bertanya dengan kerutan di keningnya, namun untuk pertanyaan itu tidak mendapat balasan dari Siska, hanya sebuah senyum tipis yang gadis itu berikan pada Alaska sebagai jawabannya. "Siska!" Sebuah teriakan yang disusul dengan pelukan erat yang hangat langsung menyapa Siska yang masih belum tersadar akan situasi. Pelakunya tentu saja adalah Tania yang sekarang tengah menangis di pundak anaknya dengan tangan yang masih memeluk Siska. Sedangkan Siska perlahan-lahan mengangkat tangannya untuk memeluk seseorang yang sangat dia sayangi itu. Mama. Jangan menangis," ujar Siska dengan gemetar, dia tidak sanggup mendengar suara tangisan dari mamanya itu. "Jangan tinggalkan Mama nak, Mama mohon, Mama sangat menyayangi kamu Siska, Mama tidak peduli dengan perkataan orang lain karena Mama hanya akan percaya dengan perasaan Mama yang sangat menyayangi kamu. Kamu adalah anak Mama dan Mama sangat menyayangi kamu nak, tolong jangan pergi dan tinggalkan Mama," ucap Tania dengan suara yang serak karena menangis. Mau tidak mau perkataan Tania yang menyayat hati itu membuat Siska juga ikut menangis dan balas memeluk sang mama dengan erat. "Siska tidak akan meninggalkan Mama, maaf. Maaf gara-gara Siska Mama menangis seperti ini. Siska anak yang buruk ya Ma, sampai-sampai membuat Mama menangis." "Tidak nak, kamu anak Mama yang terbaik. Jangan berkata seperti itu. Anggap semua yang kamu dengar kemarin hanyalah mimpi buruk, aku dan papa kamu adalah orang tua kandung kamu dan jangan sesekali kamu berpikir jika kami berdua akan membuang kamu," ujar Tania seraya melepas pelukannya dan memberikan kecupan di pipi putrinya itu. "Ya Mama, aku adalah putri kalian," ucap Siska dengan menganggukkan kepalanya. Kini perhatian Tania teralihkan pada Alaska yang sedari tadi diam memperhatikan adegan dirinya dengan sang anak. Dengan tersenyum lembut Tania berkata, "Nak Alaska, terima kasih ya karena telah membawa anak tante kembali ke rumah." "Tante benar-benar berterima kasih sama kamu," ujar Tania dengan tangan yang disatukan di depan dada. Alaska agak terganggu dengan panggilan Tania yang biasanya menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Mama juga saat berbicara dengan Alaska, tapi dia mengenyahkan pikiran itu dan mengangguk takzim. "Tidak masalah Tante, aku tidak keberatan membantu sama sekali. Kalau begitu aku pamit pulang dulu ya Tante, Siska," ujar Alaska sambil menyalami tangan Tania, lalu pada Siska hanya memberikan senyum tipis saja karena tidak berani mengusap pucuk kepala gadis itu meskipun Alaska sangat ingin. Setelah kepergian Alaska, Tania kembali mengalihkan perhatiannya pada Siska yang ternyata masih terus memperhatikan motor Alaska yang perlahan-lahan mulai menjauh dari pekarangan rumah. "Kamu masih mencintainya kan nak? Apakah kamu yakin dengan keputusan kamu tempo hari itu? Mama rasa Alaska sudah mulai berubah." Perkataan Tania barusan membuat Siska menoleh ke arahnya dan merasa malu karena tertangkap basah tengah menatap kepergian Alaska. Gelengan kecil Siska berikan, "Keputusanku sudah bulat Ma. Dia bersikap baik bukan karena menyukaiku tapi karena dia memang orang yang baik, aku tidak mau berharap lagi untuk kedua kalinya." "Kamu habis dari mana Lita?" Lars bertanya dengan raut wajah datar. "Tadi saat di kantor Lita bilang jika ada Gita yang main ke rumah dan kebetulan Lita sedang ingin makan makanan yang manis, jadilah dia meminta Lars untuk membelikannya macaron, tapi saat Lars tiba di apartemen tidak ada satupun manusia di sana. Dan sekarang orang yang dia cari-cari baru kelihatan batang hidungnya."
Lita meringis pelan, lagi-lagi dia lupa mengabari Lars karena tadi pergi dengan buru-buru untuk menemui Siska. Aku menemui kakakku Kak Lars, aku sangat khawatir padanya makanya aku terburu-buru datang dan lupa untuk mengabari kamu. Kakak kamu menemui Saras? Tanya Lars dengan terkejut. Hah? Tentu saja tidak, aku menemui Kak Siska. Saras itu bukan kakakku lagi, dia hanyalah impostor sekarang, ujar Lita dengan nada datar. Mendengar nama Saras membuatnya kesal bukan main. Dia sudah ketemu. Kamu menemukannya di mana? Tanya Lars. Bukan aku yang menemukan tapi Alaska. Dan Lars hanya merespon dengan anggukan saja atas jawaban itu. Aku tadinya mau marah karena kamu tidak izin keluar tadi tapi saat tahu alasan kamu keluar karena bertemu Siska aku jadi tidak jadi marah. Lita tersenyum lebar, lalu memeluk tubuh Lars, hehe terima kasih suamiku. Lars mematung dengan jantung yang berdegup kencang kala Lita memanggilnya dengan sebutan suamiku. Coba ulangi, rasanya ada banyak kupu-kupu di perutku saat kamu memanggilku dengan kata suamiku, ucap Lars dengan jujur yang malah membuat Lita tersipu. Enggak malu. Cicit Lita sambil menundukkan kepalanya karena pipinya saat ini benar-benar memerah karena tersipu. Lars yang tidak tahan karena kegemasan itu langsung saja menghujami wajah Lita dengan ciuman. Kenapa kamu saat hamil berkali-kali lipat menggemaskannya sih Lita? Bagaimana jika aku tidak tahan ingin memakanmu? Tidak boleh. Adik bayinya belum kuat soalnya.